Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, Facebook, di TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita siap menerima firman Allah dengan tema perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan, iman dan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah iman dan firman Tuhan dalam kitab Roma 10 ayat 16 sampai kepada ayat 21. Ayo sama-sama kita nanti membaca dengan kuat-kuat ya. Di dalam khotbah saya ini kalau ada di antara saudara mau live silakan. Semakin banyak orang menonton firman Tuhan, semakin diberkati Tuhan ya. Saudara bebas menggunakan sosial media asal sehubungan dengan firman Tuhan yang diberitakan. Roma 10 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-21. Mari sama-sama kita membaca dengan kuat-kuat. 1, 2, ya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Terus, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara, ini pesan firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Bagaimana orang-orang Israel adalah orang-orang bangsa pilihan. Tetapi mereka mendengar tapi menolak. Mereka mendengar berita firman Tuhan. Mereka mendengar berita Yesus Kristus Tuhan. Mereka bahkan melihat mujizat demi mujizat. Tetapi orang Israel adalah orang yang tegar tengkuk, keras hati, kepala batu. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang keempat. Yesaya 48 ayat yang keempat dikatakan bahwa orang Israel itu oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Saudara, Yesus udah berulang kali memberikan firman kepada mereka. Sampai detik ini pun mereka belum mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh datang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Israel sekarang ini hanya 3% Kristen. 3% Kristen, bahkan Muslim di sana 13%. Selebihnya Yahudi. Jadi di sana masih banyak mereka yang keras hati. Bahkan orang yang jauh seperti kita Indonesia banyak percaya Yesus. Orang yang jauh di Korea banyak percaya Yesus. Di China, harusnya kan mereka bangsa pilihan. Mereka yang utama harusnya percaya Yesus. Tapi mereka masih tegar, tengkuk, keras hati, kepala batu. Saudara, pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang keras kepala? Pernahkah saudara pernahkah engkau berjumpa dengan orang yang keras kepala? Coba pegang kepalanya, keras enggak ya? Bukan batoknya ini masalahnya. Kalau ini batok pasti keras. Maksudnya, dia orangnya itu gak mau mendengar nasihat. Gak mau mendengar masukan. Gak mau diarahkan. Pernah jumpa orang yang keras kepala? Pernah? Pernah ya. Saya lumayan sering jumpa orang keras kepala. Saya udah nasihati dia, jangan merokok. Dia batuk-batuk. Batuk-batuk kan rokok kan gak cocok. Tapi dia bilang, justru ini yang buat aku sehat. Kayak mana lah kita menasehati orang yang keras kepala ini ya. Amsal bilang, jangan nasihati orang keras kepala. Sia-sia nasihatmu. Habis suaramu, habis waktumu menasihati orang yang keras kepala. Kita udah bilang,
Kalau mau bagus keuanganmu, buat pembukuan keuangan. Enggak dibuat juga. Nanti ngadu, keuanganku hancur. Keuanganku parah, banyak utangku. Pembukuan keuangan udah dibuat? Belum. Kadang-kadang saya bilang, aku gak butuh ketawamu, bukumu mana? Saya jumpai orang udah tahu keuangannya hancur, tapi pembukuan keuangan gak ada. Gak tahu uang masuk, uang keluar, gak ada tertata dengan baik. Kita buat aja itu masih kurang. Apalagi tidak dibuat. Ada loh ibu yang sangat bodoh, dia ngomong gini, aku gak tahu loh Pak Pendeta uangku kemana aja. Kalian percaya gak? Percaya gak ada orang ngomong gitu? So? Aku gak tahu loh. Datanglah uang itu kan Pak Pendeta. Habis itu terbang dia hilang entah kemana aja. Aku bingung loh. Dalam hatiku, udah mau kurontokkan gincunya. Sama alis matanya. Ada lagi ibu-ibu bilang, aku gak tahu lah Pak Pendeta, badanku kok makin besar terus ya. Padahal aku gak makan apa-apa. Kalian bingung gak dengar cerita itu? Pernah gak dengar itu? Aku gak makan apa-apa, swear aku gak makan apa-apa. Tapi badanku naik terus. Maksudmu, ya aku gak tahu, mungkin angin aja udah jadi darah daging. Ada orang yang segitu parahnya keras kepala. Ada orang yang saya udah ajari, kau mengampuni. Satu-satunya menyelamatkan pernikahanmu, mengampuni. Tapi dia bilang, aku gak bisa. Udah berapa banyak lah khotbah kau dengar mengampuni. Mak Jonathan. Udah berapa banyak Mak Jonathan dengarkan khotbah mengampuni Mak Jonathan. Udah gak terhitung kan? Dari lahir dirimu sampai usiamu 50. Berapa kali dengar kata harus mengampuni? Udah gak terhitung Pak Pendeta. Bayangkanlah perasaan Tuhan itu. Saya berdoa semua di ruangan ini. Orang-orang yang sudah lulus mengampuni. Orang-orang yang sudah lulus mengampuni, memberkati musuh. Bahkan di sini adalah orang-orang yang mentraktir musuhnya, memberi makan orang-orang yang menyakiti dia. Terjadilah padamu, amin. Kalau engkau memberi traktir kepada orang yang menyakitimu, lihat berkat Tuhan memberkatimu. Ya, itulah orang yang disebut hatinya lembut. Bagaimanakah proses seorang menjadi percaya? Yang pertama adalah perlu mendengar firman Tuhan. Dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-17. Jelas dikatakan Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ayo kita buat ini liturgi yuk, sama-sama yuk. Katakan, jadi iman timbul, 1, 2 ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sampai hafal sekali lagi yuk. 1, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pak mati John. Oke, baik. Mari sama-sama kita ucapkan 1, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pegang telingamu, pegang telingamu. Ucapkan kalimat itu 1, 2 ya. Jadi iman timbul 2, pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pegang telinga sebelahnya. Sering-sering dengar firman Tuhan. Pegang telinga sebelahnya. Sering-sering dengar firman. Sekaligus jewer sedikit, dengar firman Tuhan. Merah tanggung jawabmu. Sering-sering dengar firman Tuhan. Saudara mana lebih suka dengar firman atau gosip? Wah Tuhan Yesus, bertobatlah. Ini sudah tanggal 7. Jangan ya, jangan suka dengar gosip. Saudara mana lebih suka mendengar kejatuhan orang atau kesuksesan orang? Masa iya? Mana saudara lebih suka kehancuran orang atau keberhasilannya? Ih, bagus-bagus sekali jemaat ini Tuhan. Biasanya jangan lupa ya, di TikTokku viral itu ada 2 ciri penggosip, betul? 2 kata penggosip ya.
Mula-mula dia akan katakan, John, kita nggak ngomong-ngomongi orang. Jadi ngomong-ngomong siapa Pak? Kecoa-kecoa. Setan-setan. Kalau ingat ya, kalau ada mulai orang berkata, John, kita nggak ngomong-ngomongi orang ini ya. Aku nggak ngomong-ngomongi orang. Itulah ciri penggosip. Yang kedua, udah tahu nggak kau John? John bilang belum. Mau tahu nggak? Mau kata dia. Nah, jumpalah kami penggosip. Jadi kalau ada orang yang sudah bilang seperti itu, hati-hati, jauhi. Sukalah dengar orang yang kalau dari mulutnya ada firman. Kalaupun nggak firman, ada aroma firman. Aroma, aura, atmosfer. Omongannya nggak jauh dari firman. Cari yang begitu. Itulah temani. Pasti kau dengar dia ngomong, kau kuat. Tes ngomong dengan saya. Siapapun engkau ngomong dengan saya pastikan dari mulutku firman Tuhan atau atmosfer firman Tuhan. Aura firman Tuhan. Yang membuat kalau engkau mendengar saya ngomong, ada kekuatan baru, ada semangat, ada kebangunan dalam hidupmu, ada kasih karunia. Ciri murid Yesus, dari mulutnya ada firman Tuhan. Saya ajak sama saudara, cobalah mulai sekarang. Apa yang kau dengar, itu yang akan tersimpan di otak alam bawah sadar. Makanya sebelum tidur, dengar firman Tuhan. Tapi jangan buat firman Tuhan obat tidur. Ada opung si dapot bilang begini. Anggo di gereja laus modem daw. Anggo pendeta Gultumi Marjamita katanya. Maksudnya kalau pendeta Gultom berkhotbah aku langsung tidur. Dia rupanya senang dengar khotbah untuk mengayun-ayunkan dia mau tidur. Saya berdoa jangan pernah buat firman Tuhan jadi obat tidur. Tapi nggak salah menjelang mau tidur dengar ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian setelah engkau dengar mulai terasa lagi rasanya mau tidur. Dan itu akan terekam di alam bawah sadar. Karena apa yang kau dengar mau tidur, itu mimpimu nanti. Apa yang kau dengar sepanjang hari, itulah mimpimu. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari, itulah mimpimu. Jadi mimpi itu adalah hasil daripada apa yang cerita satu hari hidupmu. Makanya kalau engkau sering mendengar firman Tuhan, maka mimpimu juga akan menjadi mendengar firman Tuhan. Saya kadang bermimpi KKR, bermimpi memenangkan jiwa-jiwa. Karena memang kepikiran saya sekarang ini jiwa-jiwa. Maka penting sekali kita mendengar. Jadi firman Tuhan yang kita baca tidak cukup hanya di hati. Baguslah di hati, membaca dalam hati. Tapi kalau kita tidak mendengar, itu kurang aktif. Baca dalam hati oke, gak ada masalah. Tapi baca. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Sebab esok punya kesusahan tersendiri. Sampai didengar. Bisikkan firman Tuhan dalam telingamu. Bisikkan firman Tuhan ke telinga anak-anakmu. Itulah yang disebut timbul iman. Seperti ini, saudara dengar khotbah hari ini. Engkau sedang menimbulkan iman di hatimu. Ketika engkau beriman, khawatirmu pasti pergi. Ketika imanmu drop, khawatirmu naik. Maka menghilangkan khawatirmu imanmu. Dan menimbulkan imanmu pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saya ajak, seringlah ikut di namanya cell group di iCare. Di acara sharing-sharing firman Tuhan. Jumpailah emak-emak, ibu-ibu, eda-eda yang suka ngomong firman. Cari ibu-ibu yang begitu. Yang kalau ngomong itu pokoknya enggak terlalu ayat kali, tapi enggak lari gitu loh. Jadi kalau itu temanmu, maka imanmu naik, imanmu bertumbuh, imanmu makin luar biasa. Saya ajak sama saudara. Aktiflah baca Alkitab. Ada di gereja kita GGMA, Gerakan Gemar Membaca Alkitab. 1 tahun selesai, Kejadian Wahyu, 4 pasal 1 hari.
kadang 3,5 pasal. Kalau saudara masih mau ikut masih bisa. Saudara boleh daftarkan kepada Gembala iCare atau para pelayan-pelayan di gereja ini. Kalau mogok-mogok di jalan, nggak apa-apa, nanti dibantu-bantu. Nanti ada yang mogok diingatkan, kamu mogok lo tanggal 7. Kamu belum baca lo tanggal 5. Baca ya, ada yang mengingatkan. Kita jadi grup dia. Kalau mau ikut masih bisa ngejarnya. Atau kalau saudara ikutnya mulai hari ini, nanti selesainya 7 Januari. Satu Alkitab saudara sudah khatam. Khatam artinya sudah selesai semuanya. Ayo baca. Yang kedua, saudara juga kalau nggak sempat itu yang 4 pasal, ada yang dibagi 1 ayat atau 2 ayat 1 hari. Itulah khotbah ini akan dipecah-pecah dia per hari. Dibagi Denis itu di grup pelayan sama jemaat. Jadi kalau saudara nggak bisa yang 4 pasal, paling tidak 1 ayat, 2 ayat. Ya, kalau saudara nggak bisa, juga 1 ayat, 2 ayat, parah. Nggak tahu lagi saya bilangnya, 1 ayat pun nggak bisa. Tadi pagi saya ucapkan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemauan, di situ banyak alasan. Ingatlah saya katakan, kemauanmu yang kurang. Bukan waktumu kurang. Bukan. Aku percaya kemauanmu yang perlu ditingkatkan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya kadang ngantar istri di salon. Kadang ngantar dia beli baju, kadang dia urusan di bank. Ketika dia ada berurusan di bank, saya di mobil atau saya di ruang tunggu, kan saya bisa baca Alkitab. Kadang setengah jam, kadang 15 menit. Kadang dia di salon bisa lama, bisa 2 jam. Kan saya bisa baca Alkitab. Katakanlah pagi nggak sempat. Kan bisa siang. Siang nggak sempat, sore. Sore nggak sempat, ya malam. Tapi ada juga orang bilang, pagi pun nggak sempat Pak Pendeta. Sibuk kali jualan kami. Siang, aduh itu lagi puncak-puncaknya pembelian. Sore, aduh Pak Pendeta, sore itulah waktu di mana datang kadang-kadang tamu, datang kadang-kadang ini kawan dekat, kawan reuni SD, reuni TK, reuni SMP. Kadang-kadang datang begitu banyak teman. Terus malam, malam itu sudah waktu yang sangat khusus bersama keluarga. Ingat, orang yang tidak punya kemauan akan banyak alasan. Saya berdoa engkau punya kemauan. Kalau engkau punya kemauan, engkau akan ada jalan. Cara saya teduh, tadi pagi saya sudah sampaikan bagaimana saya bangun pagi. Kadang saya bangun jam 5. Saya bangun kadang jam 6, jujur aja ya. Bahkan kalau saya sudah pelayanan itu sampai jam-jam 11, jam 12, kadang pulang setengah 1 pagi. Karena kadang-kadang dari luar kota. Ya tadi malam aja sudah hampir jam 11. Jam 11 istirahat, mandi lagi. Kadang-kadang habis pelayanan ini lapar. Ya, kadang-kadang pelayanan ini kan banyak energi khotbah, pulang-pulang lapar. Ya, kadang-kadang jujur aja, kadang gak kepingin sih masak Indomie atau Supermie. Tapi ada panggilan ilahi yang membuat saya tidak mampu. Panggilan kampung tengah. Kampung tengah ini berbisik terus. Gak bisa diajak kompromi. Sehingga kadang masak, makan lagi. Dan akhirnya kadang tidur jam 12, kadang lewat. Sehingga kadang-kadang bisa jam 6 lewat. Nah kalau saya saat teduh, saya lakukan pertama itu penyembahan dulu. Saya usahakan setengah jam. Ya kalaupun gak bisa separah-parahnya 15 menit, 20 menit, setengah jam. Jadi saya ajak kita ada grup doa namanya berjaga-jaga 1 jam. Setengah jam berdoa, setengah jam baca Alkitab. Bagi engkau yang mau, ayo gabung, ada grup WA-nya. Saudara, saya ajak penyembahan seperti ini. Biasanya saya memutar, ini contoh aja ya. Saudara boleh ya, ada lagu-lagu itu namanya kompilasi lagu-lagu saat teduh Pak Philip Mantopa. Ini istri saya, anak-anak saya bisa lihat setiap pagi saya lakukan. Saya biasanya kalau nggak pakai gitar, ya walaupun kuncinya itu G, C, D, hanya Tuhan dan saya yang tahu kunci itu. Dan kadang kemana larinya istriku dan anak-anakku ketawa sendiri di belakangku. Ya sudahlah, sorga tidak melihat kemampuan musikku, tapi hatiku. Saya nyanyi, saya penyembahan, saya kadang-kadang bermazmur, berbahasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan karunia. Kadang saya pakai pendeta Pak Bambang Yonan, karena ada di YouTube-nya juga. Pak Philip Mantopa, ada namanya Andi Ambarita, ada namanya siapa itu? YHS ya, siapa? Yosua, ada nama Yosua. Itu bisa dipakai membantu kita. Seperti inilah saya akan praktekkan
2 menit menurut sponsor. Nah seperti ini saya nyanyi. Saya nyanyi lagu seumur hidupku. Ini durasinya ini 20 menit atau setengah jam. Saya nyanyi penyembahan. Betapa hatiku. Setiap pagi lagunya ganti-ganti. Kalau engkau buka di YouTube ada kompilasi lagu-lagu Saat Teduh, buka di YouTubemu, maka muncul lagu penyembahan semua. 15 menit, 20 menit, 30 menit. Itu sangat bagus, saya angkat terus. Kau mengasihiku. Ayo ikuti lagunya sebentar yuk, kita nyanyi yuk. Kau memilikiku, betapa hatiku. Betapa hatiku. Semua kita latih, coba latih. Besok pagi praktekkan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Ya Tuhan, Lord I love you. Kau memilikiku. Dengan tangan yang terangkat. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sampai di sini. Saya ajak bukalah nanti di YouTubemu kompilasi lagu-lagu Saat Teduh di YouTube. Nanti setiap pagi jam berapapun kau bangun, buka. Engkau nanti akan lihat ada lagu-lagu penyembahan oleh Pak Philip Mantopa. Terserah, boleh juga dari GB Sumres, Pak Pendeta Bambang Yonan. Boleh juga Pak Andi Ambarita, Yosua. Silakan. Yang penting lagu-lagu itu membuat saudara ikut menyembah. Kalau Pak Philip Mantopa ini lagu-lagu lama jadi cocok sama saya. Sehingga saya nyanyi, nanti habis itu dia bermazmur, haleluya. Kadang nanti dia berbahasa Roh Kudus. Karena saya sudah dapat bahasa Roh Kudus, saya juga masuk bahasa Roh Kudus. Saya penyembahan, gak terasa udah 30 menit. Hatiku sudah gembur. Hatiku sudah gembur, subur. Lewat pujian penyembahan dibajak hatiku yang keras ini. Karena kadang-kadang kan banyak gak enak juga dengan si ini. Jujur aja, saya juga kan manusia biasa. Kadang-kadang ada yang menyakiti kita, ada yang membuat kita pikiran gak enak. Kadang-kadang pikiran kita jadi lari-lari, ada masalah ini, banyak hal lah yang membuat kita kadang-kadang membuat kita jadi lebih ilfil, tidak enak perasaan. Tapi ketika masuk di hadirat Tuhan, kesombongan kita hancur. Saya sering nangis. Saya kalau di hadirat Tuhan, saya sering meneteskan air mata. Ini kalau lagu tadi itu nyanyikan terus, itu saya bisa nangis sendiri. Saya nangis, saya nangis. Saya bayangkan bagaimana saya mempersembahkan hidup sama Tuhan. Terimalah Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku kuberikan kepadamu. Semuanya hidupku kuberikan padamu. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku. Sesuai kehendakmu. Saya berdoa buat istriku, anak-anakku. Tiap hari. Saya berdoa buat ipar-iparku, laiku. Dokter Rili, ada dokter Heditan, keluarganya. Saya doakan tiap hari. Kami hanya 3 dari pihak istri. Pihak suamiku doakan abangku, kakakku, adikku. Tiap hari ku doakan. Sehingga ku sayang sama mereka. Siapa yang kau doakan, pasti kau sayang sama dia. Orang yang membencimu, kalau engkau doakan dia, pasti kau sayang. Merubah rasa benci di hatimu jadi sayang, doa. Doakan orang yang menyakitimu. Doakan yang mengecewakanmu. Doakan orang yang membuatmu jengkel, kecewa. Pasti hatimu berubah jadi sayang. Bahkan kau bisa menangis sama dia. Setelah itu saya baca Alkitab. Saya renungkan firman Tuhan. Dan saya bagi kadang-kadang ke jemaat. Saya ajak semua setiap kita saudaraku.
Aktifkan imanmu dengan mendengar firman Tuhan. Saudara, aktifkan HP-mu kan karena di charger. Jadi kalau rohanimu nggak di charger dengan membaca firman Tuhan, maka engkau hidup dengan perasaan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, orang benar hidup dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Kelihatanmu, keuanganmu hancur. Kelihatanmu, keusahamu hancur. Kelihatan fakta, uangmu kurang. Kelihatan fakta bahwa sakit penyakit dalam tubuhmu. Tapi Tuhan bilang, kita nggak hidup oleh perasaan. Kita hidup oleh iman. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat. Menjadi kita lihat dengan iman. Jadi kalau saudara punya iman, engkau bisa menyatakan apa yang kau harapkan jadi kelihatan. Saya ajak semua saudara, hidup oleh iman, jangan perasaan. Kalau dengan perasaan pasti kalah. Jangan ikuti perasaanmu. Perasaanmu itu up down, naik turun. Ikuti iman. 1 Yohanes 4 dikatakan, iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan masalah. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka saya pastikan hidupku tiap hari berkemenangan karena aku hidup oleh iman. Saya tidak hidup oleh perasaanku. Perasaanku bisa dipermainkan orang. Imanku tidak. Imanku stabil dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku mau menjaganya, memeliharanya dengan membaca, mendengar firman Tuhan. Ayo, sama dengan handphonemu juga kan tiap hari kau cas. Betul? Tiap hari kau cas. Kadang-kadang kau kesal kan kalau handphonemu dicas tapi gak penuh-penuh. Mungkin colokannya gak nyambung. Siapa yang pernah diantaramu dicas 1 hari HP-nya tapi gak penuh. Sampai di luar ngamuk-ngamuk. Rupanya pas kau tidur tersiku musikit. Kabelnya longgar dia. Sama. Demikianlah engkau juga seolah-olah ibadahmu begitu kuat. Tapi nggak nyambung dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak beriman. Harus pas dengan Tuhan. Kalau engkau tersambung dengan sorga, saya percaya pulang dari tempat ini engkau diberkati Tuhan. Karena orang yang beriman pasti diberkati Tuhan. Roma 1 ayat 17 dikatakan orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Wah, senang aku lihat jemaat ini. Pulanglah bawa ayat Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kan luar biasa. Sehingga saudara sering mendengar. Saya bawa anak-anak saya sama istri saya baru-baru ini ke Toba Caldera, Parapat. Istri saya tahu. Kalau udah mereka tidur, saya bawa mobil, mereka langsung tahu. Pasang khotbah Bapak. Mereka tidur di hadirat Tuhan. Saya berjuang bawa mobil. Dan yang menemani saya, pendeta-pendeta yang berkhotbah. Wow, kalau sudah pendeta itu khotbah, saya payah ngantuk. Ada di antaramu kan payah ngantuk kalau kena kopi kan? Kalau kena kopi, payah ngantuk. Saya payah ngantuk kalau dengar khotbah. Kalau saya sudah dengar khotbah, darahku mendidih. Karena aku tahu itu kebutuhan utamaku. Saya bisa sampai 6 jam, 8 jam. Kenapa? Firman itu kalau didengar menimbulkan iman kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kunci dengar firman Tuhan itu di hatimu. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 bilang begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi kunci dengar khotbah bukan saya. Bukan pengkhotbah. Hatimu. Di Alkitab ada 4 jenis hati. Tanah, 4 jenis tanah. Yang pertama dikatakan ada tanah yang keras. Tanah yang berbatu-batu. Ada tanah yang ada di semak duri. Yang penuh khawatir dan cinta dunia. Ada tanah yang masih di pinggir. Di pinggir jalan. Benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang gembur. Tanah yang subur, yang gembur, Matius bilang, dengar khotbah, ngerti. Jadi kalau saudara dengar khotbah saya ini, pulang harus ngerti. Atau saat dengar khotbah, ngerti. Bagaimana engkau melakukan kalau tidak mengerti? Maka orang yang berbahagia mendengar firman, mengerti dan melakukannya. Maka dia akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Gini,
Dalam kitab Roma 10 dikatakan, kalau saya baca Roma 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Artinya gini, ada orang kulihat rajin kali ke gereja. Waduh, pokoknya kalau ditanya 7 hari seminggu, dia ibadah 8 kali seminggu. Serius. Aku udah jumpai orang begini. Saya pelayanan 35 tahun, beberapa di antaramu belum lahir. 35 tahun aku di mimbar. Saya udah jumpai jenis orang ikut Tuhan. Aktif kali seperti ayat ini. Rajin kali. Tapi nggak mengenal Allah dengan benar pengertiannya. Sehingga kulihat hidupnya makin lama makin anjlok, makin hancur. Keluarga, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, anak-anak hancur, makin turun. Seperti dikatakan Efesus 5 ayat yang ke-15-16. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Jahat dikatakan hari-hari ini adalah yang jahat. Jahat itu artinya poneros. Poneros artinya dia gunakan waktu 366 hari. Tahun 2024 bukan 365 ya. 366 hari. Untuk tahun ini. Dia gunakan waktu itu, tapi makin lama hidupnya makin gak bermutu. Pernah gak engkau jumpai orang, jumpa 5 tahun lagi makin hancur. Jumpa 10 tahun lagi makin hancur. Jumpa 20 tahun lagi gak jelas hidupnya. Tapi dia bilang, haleluya, puji Tuhan. Ikut Tuhan sepertinya rajin, aktif, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Bahkan saya jumpai ada orang aktif melayani, tapi pengangguran. Bapak-bapak lagi. Sehingga gak bisa menghidupi anaknya. Bagaimana bisa engkau jadi bapak pengangguran? Di Medan ini semua bisa bekerja. Parkir dibutuhkan. Bila perlu jadi tukang cuci piring. BPK Rika. Benar. Ngapain kau jadi seorang bapak hanya nganggur? Ya, anak-anak gadis, jangan pernah kau cinta dengan laki-laki pengangguran. Bahkan dengan pemalas yang kerjanya main game terus. Jangan pernah kau cintai itu. Cintai laki-laki yang takut Tuhan dan bekerja. Rajin. Walaupun kau lihat mukanya kayak botik. Pepaya masuknya. Pepaya itu botik bahasa Latin. Pepaya. Lebih mancung mulut dari hidung. Gigitnya tak jelas. Napasnya bau jengkol. Tapi kalau lihat abang itu baca Alkitab, takut Tuhan, pekerja. Pekerja rajin. Tesalonika bilang, pemalas jangan makan. Orang Korea, sahabat saya bilang, 1 kali makan 4 jam kerja. Ditanya sama saya, berapa kali kau makan? 3. 3 kali 4, 12 jam kau kerja 1 hari. Itu Korea. 12 jam kerja 1 hari. Beberapa di antaramu kulihat 4 kali makan. Kulihat, terasa itu. Jam 11 lapar. Jam 1 makan. Jam 4 makan pecel. Jam 5 masih sempat lagi dia makan yang lagi. Mau tidur. Martabak. Entah apalah yang kau makan. Kalau engkau 3 kali makan, berapa jam kerja? 12 jam kerja. Masa sih 12 jam kerja gak bisa makan beli beras? Betul. Benarkah ada orang yang 12 jam kerja gak bisa beli beras? Mana mungkin? Mana mungkin? 12 jam kerja, bisakah dia menyekolahkan anak? Pasti bisa. Apalagi Tuhan berkati dia kok. Pengertiannya gak benar ikut Tuhan. Saya gak percaya ikut Tuhan jadi pemalas. Bahkan saya tidak percaya ikut Tuhan jadi peminta-minta, peminjam-minjam. Bahkan saya sedih ada orang minjam gak bayar. Dan dia berkata haleluya. Dia akan jawab kau halelupa. Kau haleluya, aku halelupa. Suaminya akan jawab kau helikopter.
Anaknya akan menjawab, kau halilintar, dia bilang. Kau boleh lupa, yang punya uang tidak lupa-lupa. Dia akan ingat sampai matanya menutup terakhir. Bilang sebelahnya, bayar aja. Saya rindu setiap saudara diberkati. Yang kedua, perlu pemberita firman Tuhan. Bagaimana bisa kita percaya kalau nggak ada pemberita firman Tuhan? Bagaimana ada orang pemberita firman Tuhan kalau nggak pernah diutus? Maka saya bersyukur sekarang jadi ketua yayasan Sekolah Bethel, STTBM Medan, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan. Bapak Gembala inilah sekarang menjadi bapak yayasan mereka. Membawahi para STH, membawahi mereka yang sekarang sekolah pendeta. Ada lebih kurang itu hampir 200 orang. Sebagian di asrama. Sayalah bapak mereka sekarang. Saya bersyukur. Saya akan mau jadi model bagi mereka. Jadi teladan, jadi contoh cara hidupku bagi mereka. Saya bersyukur. Mereka pemberita-pemberita Injil. Alkitab bilang pemberita Injil. Dia hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi di rumahmu kalau ada hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Jangan dia pulang tanpa engkau berikan sesuatu. Kalau nggak ada Pak, air putih. Paling tidak pulanglah kasih entah berapa amplop sama dia. Itu ayatnya, siapa yang memberkati penabur firman, engkau diberkati. Mana tahu ada acara ulang tahun anak, memasuki rumah baru, syukuran-syukuran. Jangan pelit sama hamba Tuhan. Dia perwakilan Tuhan. Kalau engkau memberkati dia, aku percaya engkau diberkati Tuhan. Tapi berikanlah sukarela, sukacita, semampumu. Paling tidak ada paham di hatimu. Jangan pulang hamba Tuhan dari rumahmu dengan tangan kosong. Kalau dia datang mendoakanmu, mendoakan rumahmu, mendoakan anak-anakmu. Budayakan seberapa engkau bisa kasih. Kalau nggak ada Pak, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi paling tidak sikap hatimu. Saudara, penting pemberita firman Tuhan. Sehingga saya mengajak semua saudara, supaya setiap saudara percaya. Dengan pemberitaan firman Tuhan, engkau selamat. Alkitab 1 Korintus 16 ayat yang ke-31, coba dibaca. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-31 dikatakan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Makanya bisa dibuka. Saya mengajak sama saudara, supaya saudara punya iman, seisi rumahmu diselamatkan. Katakan, seisi rumahku diselamatkan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-31. Saudara, kalau itu yang ada pada saudara, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Mari sama-sama coba kita lihat. Maaf, mungkin tadi silap membacanya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. I'm sorry ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Coba dibuka. I'm sorry. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Berapa banyak yang percaya? Seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Amin. Kalau ada imanmu. 2 Korintus 3 ayat 3. Coba dilihat. 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara adalah suratan Kristus. Katakan, saya surat Kristus. Dapat dibaca orang. Artinya, cara hidupmu lebih berdampak menolong orang, memberkati orang. Ayo, anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Cara hidup kalian harus beda. Cara hidupku sebagai suami mengasihi istriku harus beda. Caraku mendidik anak harus beda. Caraku bekerja harus beda. Caraku bangun pagi sampai aku malam tidur harus berbeda. Ada cahaya kehidupan. Pesanku samamu. Kenal Tuhan dengan benar. Cara hidupmu. Nggak waktunya lagi engkau sakit hati. Ingat, sakit hati itu sampah. Jangan simpan sampah di hatimu. Jangan jadikan hidupmu tong sampah. Sakit hati itu bayi rohani. Saya berdoa setiap saudara dan saya menjadi suratan Kristus. Caraku ngomong
orang diberkati. Caraku bekerja, orang diberkati. Kutanya lu samamu. Tahukah dirimu menyenangkan pasangan? Tahu. Siapa yang sudah punya pasangan hidup? Angkat tangan. Ya suami lah, istri, tunangan silakan. Kalau pacaran ya nggak usah dulu. Kutanya samamu yang sudah angkat tangan. Tahukah engkau menyenangkan pasanganmu? Tahukah engkau membuat pasanganmu jadi dongkol, kesal, kecewa? Tahu? Yang mana kau pilih? Yang membuat dia senang atau dongkol? Ada loh suami yang aduh. Ada juga istri yang sama. Tahu dia kata-kata yang membuat suaminya itu keracunan. Sengaja dipilih dia itu kata-kata itu. Supaya mati kau. Kan gila nih. Yang gila ini pula kau pilih istrimu. Taunya dia kata-kata mana membuat istrinya bahagia. Taunya dia kata-kata mana membuat suaminya bahagia. Saya di hatiku akan kupilih kata-kata yang paling membuat dia senang. Sarang eu. Karena aku sayang sama dia. Ngapain ku pilih kata-kata yang beracun dosis tinggi. Yang kalau ku sampaikan satu kata sama dia. Dengan kata contoh. Jelek kau. Itu kan membuat dia makin down. Kenapa kita nggak ucapkan mama cantik. Mama hebat. Mama luar biasa. Nggak terbiasa mungkin di keluargamu kayak gitu ya. Nggak terbiasa. Yang terbiasa dihancurkan, dihantam terus. Diatukkan ke dinding. Berubahlah. Amin. Pilih yang membuat orang lain diberkati. Tahu aku membuat anak-anakku diberkati. Aku tahu juga membuat engkau senang. Sehingga kata-kataku kupilih membuat kau senang. Anak Tuhan itu seperti itu. Ada loh suami yang aneh. Suka dia memilih pasangan itu jadi bermati kau, berngamuk kau. Disengajanya. Oh mana dok kena gila dia. Kau nikahi laki-laki gila walaupun ganteng. Cari suami yang membuat kau senang. Yang merawatmu ketika kau sakit. Yang ada di sebelahmu ketika engkau tidak berdaya. Yang berani berkata kepada orang lain, sorry istriku lagi sakit. Aku harus di samping dia. Teman boleh banyak, istri enggak boleh tukar tambah. Amin. Cari tim seperti itu. Hatimu diberkati Tuhan. Cara hidupmu berubah. Buatlah orang senang dengan perkataan. Memberkati, menguatkan, membangunkan, mendatangkan kasih karunia. Tuhan, buang dari hatimu hati-hati yang sengaja membuat orang lain, biar itu, berngamuk dia. Pernah dengar itu? Aku taunya, sengaja itu kubuat. Pernah kau dengar itu? Bilang sama sebelahnya, pernah kau dengar itu? Sengaja itu kubuat, sengaja bermampus dia. Pernah kau dengar, siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar seperti itu? Sengaja itu kubuat, sengaja itu bermampus, bermati itu. Yang mati itu tahu mertuanya, edanya, cobalah. Mertuanya, edanya mau dimatikannya, bermati itu, apa-apa itu, sengaja aku taruh bonbon karet di tempat duduknya. Aku yang membuat di mertuaku bonbon karet. Supaya lengket di situ, supaya gak bergerak-gerak dia. Ada orang sejahat itu loh. Hidup ini singkat. Buatlah orang senang jumpa engkau. Kalau orang jumpa samamu, mirip kali kau kayak Tuhan Yesus. Jangan sebaliknya, betul-betullah kau opung setan. Kurasa ya, setan pun takut lihat kau. Biarlah orang melihat senyummu, perbuatanmu, setiap apa yang kau lakukan, orang melihat Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.